Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan kita tetap semangat ya dalam belajarnya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun, sebelum kita mempelajari materi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu kenapa sih kita perlu mempelajari materi tersebut. Supaya kita tahu apa sih maksud dari konsep dari lingkungan dan apa saja komponen-komponennya, serta pola-pola interaksi apa saja yang terbentuk dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Simak baik-baik ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa sih maksud dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Coba amati gambar di samping. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi ialah sebuah interaksi, di mana pengertian dari interaksi sendiri yaitu suatu jenis tindakan yang terjadi antara dua objek atau lebih yang memiliki efek satu sama lain. Kira-kira siapa yang melakukan interaksi? Yang melakukan interaksi yaitu makhluk hidup dengan lingkungannya, dan terjadilah ekosistem. Jadi, konsep dari lingkungan yaitu sebuah ekosistem, di mana ekosistem ialah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen yang mempengaruhi lingkungan. Pertama yaitu komponen biotik, di mana komponen biotik ialah komponen yang meliputi semua makhluk hidup di dalam ekosistem. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini yang terdiri dari penyusun ekosistem yang berupa benda-benda tidak hidup. Contohnya seperti angin, tanah, udara, cahaya, suhu, dan lain-lain. Karena adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga terbentuklah pola-pola interaksi, di mana pola-pola interaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peristiwa. Peristiwa yang terjadi yaitu rantai makanan, di mana rantai makanan merupakan model bagaimana energi dalam makanan berpindah dari organisme ke organisme lain. Contohnya seperti gambar di samping. Peristiwa yang kedua yaitu terjadinya jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih di dalam ekosistem. Contohnya seperti di samping. Peristiwa yang ketiga yaitu terjadinya piramida ekologi, di mana piramida ekologi ini tindak lanjut dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan, seperti di samping. Pola interaksi yang kedua yaitu terjadinya simbiosis, di mana simbiosis dibagi menjadi 3. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan dua organisme yang berhubungan dan saling menguntungkan. Contohnya seperti kupu-kupu dengan bunga. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan organisme dengan organisme lain. Yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Seperti bunga anggrek yang menempel pada pohon yang cukup tinggi. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini merupakan hubungan organisme dengan organisme lain
yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya seperti benalu yang hinggap pada pohon mangga. Pola interaksi yang ketiga yaitu organisme, di mana organisme berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan heterotrof. Organisme autotrof ialah organisme yang dapat menyusun atau membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan yang mendapat makanannya dengan cara fotosintesis. Sedangkan organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak dapat membuat atau menyusun makanannya sendiri atau masih bergantung dengan organisme lain. Organisme heterotrof jika dilihat dari jenis makanannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora di sini organisme yang bisa memakan tumbuhan saja. Sedangkan karnivora di sini organisme yang hanya dapat memakan daging. Sedangkan yang terakhir yaitu omnivora. Omnivora di sini organisme yang dapat memakan tumbuhan dan daging atau disebut juga dengan pemakan segala. Sudah tidak bingung lagi kan dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Sebenarnya kita setiap hari telah melakukan materi ini, yaitu interaksi kita dengan lingkungan sekitar. Semoga materi hari ini bermanfaat dan tetap semangat dalam belajarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.